Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dalam syukur kami mau datang mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan memampukan kami untuk membaca, memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan juga melakukan firman-Mu dengan setia. Sertai juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, dan mampukan firman ini disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu topik yang diminati oleh kita dan seringkali menjadi viral adalah berita-berita yang buruk. Ada istilah dalam bahasa Inggris, bad news is a good news. Artinya, kalau dibandingkan dengan berita-berita yang baik, justru berita-berita yang buruklah yang biasanya disukai oleh orang lain. Itulah sebabnya kalau kita melihat di media, baik di media televisi atau juga media sosial, justru yang sering menjadi berita yang viral itu adalah berita-berita yang buruk. Kalau kita mengamati, ada perilaku-perilaku yang buruk yang sering kali dilakukan oleh orang agar menjadi viral. Bapak Ibu Saudara, kaum lansia dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana iman Kristen memandang kecenderungan manusia yang lebih menyukai berita yang negatif atau buruk? Menurut Alkitab, setelah manusia berdosa, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang buruk atau berdosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Ini memberi gambaran bahwa kecenderungan manusia yang masih dikuasai dosa menyenangi hal-hal yang buruk dan negatif, seperti menyukai berita-berita yang menceritakan keburukan orang lain. Mengikut Kristus mendapatkan anugerah pengampunan dosa. Karena itu seharusnya tidak lagi dikuasai dosa. Ciri hidup yang seperti ini adalah hidup yang mampu berpikir tentang hal-hal yang baik dan benar. Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup berpikir tentang hal-hal yang baik dan benar
Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini menolong kita untuk mengetahuinya. Filipi 4 ayat 8 dimulai dengan kata, jadi akhirnya. Dengan ini Paulus ingin menyampaikan bahwa bagian ini penting. Bagian ini menjadi inti dari nasihat-nasihat Paulus di bagian sebelumnya tentang bagaimanakah sikap pengikut Kristus, bagaimanakah karakter-karakter pengikut Kristus. Jemaat perlu memperhatikan bagian ini secara sungguh-sungguh sebagai kesimpulan dari nasihat sebelumnya. Bila jemaat di Filipi ingin mewujudkan karakter pengikut Kristus, maka mereka mulai mengubah cara berpikir. Karena jemaat Filipi harus membangun kebiasaan berpikir dengan sudut pandang hal-hal tentang semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, semua yang patut dipuji. Dalam bahasa sederhana, firman Tuhan melalui nasihat Paulus mengungkapkan perlunya kita berpikir positif, berpikir yang baik. Berpikir yang baik menjadi pusat kendali arah perbuatan dan perkataan. Bapak, Ibu, Saudara kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menyikapi sesuatu, ketika kita berpikir yang baik, biasanya kita juga akan mengalami hal-hal yang baik atau positif. Sebaliknya, ketika kita berpikir yang negatif, maka kita juga atau apa yang akan kita alami akan diikuti oleh hal-hal yang negatif. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita seringkali khawatir ketika kita mengalami demam. Apakah kita langsung berpikir kepada hal-hal yang negatif? Wah, jangan-jangan saya terkena COVID. Jangan-jangan nanti saya akan masuk rumah sakit. Jangan-jangan nanti saya akan sakit atau mendapatkan sakit yang kritis. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga ketika kita demam, kita justru sudah akan terus dibebani oleh pikiran yang lain. Dan akhirnya tidak bisa tidur, bahkan mungkin marah-marah terhadap orang di sekitar kita. Sebaliknya, ketika kita demam, dan yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyikapi demam ini dengan baik, dengan istirahat yang cukup, dengan minum vitamin, dengan berpikiran positif, itu justru akan membantu kita untuk lebih cepat pulih. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga menyikapi kaum lansia yang mengalami keterbatasan-keterbatasan karena protokol kesehatan, tidak bisa melakukan kegiatan secara bebas, apalagi bertemu dengan orang lain, termasuk juga dalam kebaktian langsung yang tidak bisa diikuti. Kita mempunyai pilihan, bisa berpikir yang buruk, bahwa kami ini tidak lagi dianggap sama seperti orang-orang yang lain. Kami diperlakukan berbeda. Atau justru kita berpikiran yang baik, bahwa apa yang saat ini kita lakukan sebagai tanda kecintaan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat terhadap kita. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada, kita dijaga untuk tetap sehat. Bapak, Ibu, Saudara kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Singkatnya, pikiran itu akan menolong kita untuk mengendalikan sikap, tutur kata, dan perbuatan kita. Karena itu, jika kita ingin berbuat, bertutur kata, berpikir, maka kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan positif. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita saat ini, terutama juga lansia, diwarnai dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang berbeda, yang baru, yang tidak dialami ketika kita berusia muda. Kondisi fisik, kemampuan, daya ingat, atau berbagai situasi yang saat ini kita alami adalah situasi yang mungkin baik atau buruk, tergantung pada sudut pandang kita. Berpikir baik mampu membuat kesulitan menjadi tantangan, bukan kendala atau persoalan. Berpikir baik akan mendorong kita, akan mendorong Bapak Ibu kaum lansia melihat kesempatan-kesempatan baru dan melihat bahwa melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita juga tidak dibiarkan, tapi terus ditolong oleh Tuhan. Bahkan melalui situasi yang ada saat ini, ketika kita mampu melihatnya dari sudut pandang yang baik, kita akan melihat karya Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pertanyaan pendalaman bagi kita. Yang pertama, manakah yang lebih sering kita lakukan? Berpikir buruk atau berpikir baik? Berikan contohnya. Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah dampaknya kalau kita senantiasa berpikir baik dalam menjalani hidup? Selamat merenungkan. Tuhan memberkati kita. Amin.